Selamat siang, saya apoteker Kang Daewon. Topik hari ini adalah mengenai tantangan bagi semua orang di musim panas, diet. Zaman ini segala sesuatu cukup dicari melalui internet, maka semua informasi mengenai diet akan muncul. Karbohidrat rendah, puasa intermittent, penghitungan kalori, diet rendah karbohidrat, semua orang pasti tahu tentang ini. Namun di antara diet tersebut, informasi tentang makan karbohidrat, lemak, dan protein yang biasa kita konsumsi sangat banyak. Namun jika kita hanya fokus pada hal ini, maka zat gizi mikro akan mudah untuk dilewatkan. Zat gizi mikro. Zat gizi mikro adalah zat gizi yang dibutuhkan dalam jumlah sedikit. Apa itu zat gizi mikro? Ya, vitamin dan mineral. Hari ini, saya akan berbicara tentang peran zat gizi mikro seperti vitamin, mineral, omega 3, dan serat makanan yang baik untuk diet. Pertama, dalam menurunkan berat badan, ada baiknya mengetahui sedikit tentang gambaran yang akan terjadi. Menurunkan berat badan berarti membuang lemak. Namun, ada beberapa jenis lemak. Yang terbesar adalah lemak yang menyimpan energi. Mereka dibagi menjadi lemak yang menjadi bahan produksi sel. Lemak yang menjadi bahan produksi sel akan menjadi kolesterol dan fosfolipid. Target yang perlu kita singkirkan adalah lemak yang menyimpan energi, yakni trigliserida. Trigliserida ini diproduksi di liver. Lemak yang ada di tubuh kita, 90% adalah lemak ini. Ini menyebar ke seluruh bagian tubuh dan digunakan sebagai energi. Sisa makanan masuk ke sel lemak dan tersimpan. Dengan begitu, sel-sel lemak semakin besar, demikian juga dengan tubuh kita. Untuk metabolisme ini, trigliserida dalam sel-sel lemak harus dipecahkan. Dibuang melalui pernapasan atau ekskresi. Ini akan membuat tubuh Anda lebih ramping. Detoksifikasi zat berbahaya juga terjadi. Mengapa detoksifikasi? Zat berbahaya seperti bahan kimia dan logam berat yang kita konsumsi sehari-hari biasanya disimpan dalam jaringan adiposa. Karena jika Anda menurunkan berat badan, ini dikeluarkan bersama-sama. Jadi metabolisme lemak adalah sesuatu hal yang baik. Ketika lemak dimetabolisme, maka akan terjadi proses oksidasi. Spesies oksidasi reaktif dihasilkan. Oksigen reaktif menyerang sel-sel kita. Ini adalah zat yang mengerikan yang menyebabkan berbagai penyakit kronis dan penuaan. Melakukan diet adalah secara aktif menginduksi oksidasi asam lemak. Akankah oksigen aktif lebih banyak keluar? Jadi kita membutuhkan antioksidan untuk melindungi kita dari oksigen reaktif. Itu adalah vitamin dan mineral. Di antara berbagai vitamin, vitamin A, C, E, vitamin yang disingkat ACE ini memiliki efek antioksidan. Mineral termasuk selenium, tembaga, seng, mangan, dan besi memiliki efek antioksidan. Namun, ini bukan hanya antioksidan. Memungkinkan berbagai enzim dalam tubuh kita bekerja, bertindak sebagai koenzim untuk membantu. Misalnya sebagai contoh, fosfor, yang terlibat dalam sebagian besar aktivitas enzim, membantu metabolisme lemak dan pati. Magnesium mengatur gula darah, mengatur tekanan darah, memelihara fungsi sistem syaraf, digunakan untuk produksi energi. Yodium juga membantu membakar lemak yang berlebihan di dalam tubuh. Mineral ini juga berperan sebagai antioksidan. Ini juga secara langsung atau tidak langsung metabolisme lemak. Jadi agar ini tidak habis, akan lebih baik untuk mengkonsumsi mineral, bukan? Bagi mereka yang perlu menurunkan berat badan, apa maksudnya mengkonsumsi agar tidak kekurangan? Mungkin ada beberapa dari Anda sekalian yang berpikir seperti itu. Saat ini, banyak orang mengkonsumsi karbohidrat, lemak, dan protein. Tapi vitamin dan mineralnya kurang. Ini dikarenakan perkembangan teknologi agrikultur dan pertanian skala besar yang menyebabkan mineral di dalam tanah bocor. Dalam studi aktual, orang bertubuh gemuk seringkali kekurangan vitamin dan mineral. Katanya ini juga berhubungan dengan peningkatan nafsu makan. Vitamin yang kurang dimiliki oleh orang Korea adalah vitamin B2 dan vitamin D. Selain itu, juga kekurangan mineral, kalsium, dan potasium. Dengan makanan yang biasa kita dimakan orang Korea, ini sulit untuk dipenuhi. Ada lebih dari 10 vitamin. Mineral pun lebih dari 10 jenis. Sulit untuk menghitung ini dan memakannya sesuai dengan jumlah yang disarankan. Cara termudah adalah dengan mengonsumsi suplemen nutrisi. Karena belakangan ini ada suplemen yang mengandung vitamin dan mineral. Anda bisa memakannya dengan mudah. Namun bukan karena konsumsi suplemen ini berarti Anda akan kehilangan lebih banyak berat badan. Vitamin A dan D yang larut dalam lemak
Jika menumpuk terlalu banyak di dalam tubuh, bisa menyebabkan banyak masalah. Jadi asupan berlebihan harus dihindari. Berikutnya adalah omega 3, asam lemak tak jenuh. Omega 3 terkenal dapat mencegah hiperlipidemia dan tekanan darah tinggi, bukan? Namun, omega 3 juga berperan banyak dalam diet. Ada 5 efek yang paling menonjol. Saya akan memberitahu Anda secara berurutan. Pertama adalah langkah makan. Dalam sebuah penelitian, orang yang cukup mengonsumsi asam lemak tak jenuh, hormon grelin menurun. Hormon yang disebut peptida YY meningkat. Grelin adalah hormon yang membuat Anda merasa lapar. Peptida YY adalah hormon yang memberikan rasa kenyang. Awalnya, omega 3 membantu Anda mengurangi nafsu makan. Selanjutnya, Anda mendapatkan lemak dari mengonsumsi makanan. Sebelumnya, saya sudah beritahu bahwa trigliserida dibuat di liver. Omega 3 menghambat proses ini dan membuatnya menjadi sedikit. Dan trigliserida yang sudah terbentuk akan tertimbun di pembuluh darah. Ini dapat menyebabkan peradangan, tetapi juga meredakan peradangan. Seperti vitamin dan mineral yang dibahas tadi, mereka memiliki efek antioksidan. Beginilah dia bekerja keras di dalam tubuh kita. Dan terakhir, ketika keluar dari tubuh kita, asam lemak jenuh dan limbah dari darah juga terlepaskan. Jadi, konsumsilah omega 3 saat Anda sedang diet. Itu dapat banyak membantu Anda seperti pengendalian nafsu makan, produksi lemak netral, pengurangan peradangan, antioksidan, termasuk membantu mengeluarkan bahan limbah. Jumlah asupan omega 3 yang direkomendasikan per hari adalah 500-2000 mg. Sebagai referensi, omega 3 adalah asam lemak esensial yang tidak dapat disintesis oleh tubuh dan harus diperoleh melalui makanan atau suplemen. Yang terakhir adalah serat. Ketika berbicara tentang diet, banyak orang merekomendasikan serat makanan. Ini rendah kalori dan memberi Anda rasa kenyang. Tapi tidak hanya itu, serat makanan yang masuk ke dalam tubuh kita membantu mengurangi karbohidrat dan lemak yang kita makan. Ketika keluar, ia menempel pada limbah dan melepaskan zat berbahaya. Dan jika Anda minum secara teratur, usus juga akan menjadi lebih bagus karena bakteri usus yang baik bertambah banyak. Di negara kita, makanan pokok adalah nasi, sehingga ada yang menjelaskan bahwa cukup mengonsumsi serat pangan. Namun ada juga penelitian yang menunjukkan itu tidak cukup. Ini dikarenakan asupan serat makanan sangat tergantung pada kebiasaan makan. Jadi, jika Anda ingin makan cukup serat, perhatikanlah pola makan dan makanlah banyak buah dan sayuran. Bagi Anda sekalian yang sering makan di luar atau yang kesulitan membuat rancangan makanan diet, disarankan untuk melengkapinya dengan cukup melalui suplemen serat pangan. 25 gram per hari untuk wanita, 38 gram per hari direkomendasikan untuk pria. Demikianlah hari ini. Saya berbicara tentang vitamin, mineral, omega 3, dan serat makanan yang diperlukan untuk diet. Selain kontrol diet dan olahraga, perhatikan zat gizi mikro dengan baik. Dan saya harap Anda semua berhasil dalam program dietnya. Terima kasih.